Motivasiku itu sebenarnya lumayan simpel, gak yang gimana-gimana banget. Selain emang jelas lah ya nambah relasi itu satu. Dua itu aku pengen nambah-nambah sertifikat juga buat nanti waktu mau daftar PTN. Yang ketiga itu sih dari Kang Yu ini kan juga biasanya kalau menghadiri event gitu dapat fee atau bayaran gitu. Nah, itu juga lumayan buat bantu-bantu ekonomi keluargaku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Titik Temu, Tempat gagasan dan inspirasi bertemu. Nah, kali ini studio kita tuh ketemu dengan orang yang visualnya keren, public speakingnya keren, terus juga punya kontribusi gede banget buat kota kita loh. Kota kita, Vin. Kota Probolinggo. Bener banget. Kira-kira siapa ya yang keren banget itu, Vin? Aku udah penasaran nih. Gimana dengan siswa-siswa yang nonton? Penasaran banget kan? Kalian udah kenal apa belum sih? Kalau belum kenal sih parah kayaknya sih. Tapi nggak apa-apa, kan bisa kita kenalin dulu. Oke, monggo kan boleh memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama aku Muhammad Syakif Al-Hafiz Setiawan, bisa dipanggil Hafiz, atau kalau di paguyuban Kang Yu, aku akrab disapa dengan Kang Hafiz. Kang Hafiz ini dari SMA mana nih sekarang? Dari SMA Negeri 2. Oh, SMA Negeri 2. Halo SMA Negeri 2. Dulu SMP-nya di mana, Kak, kalau boleh tahu? Ya, ini SMP apa ini kalau bukan Namira ini? Ternyata Kang Hafiz ini adalah alumni dari SMP Namira angkatan ketiga ya, Kak? Ya. Kak, boleh nggak sih diceritain? Dulu kan alumni SMP Namira nih. Mungkin ada nggak momen berkesan di SMP Namira yang bikin kakak tuh berada di sini? Momen berkesan ya. Kalau momen berkesan yang aku inget sih kayaknya waktu di Jogja. Waktu Jogja itu malam-malam di hotel, aku sama temen-temenku itu kayak punya semacam apa ya, komitmen atau janji gitulah. Biar kita itu tetap solid, gak lupa satu sama lain, dan ya janjilah pokoknya kalau nanti wes sukses jangan lupa sama temen dan saling bantu gitu sih. Jadi ya itu aja sih. Bisa di-spill nggak sih siapa teman-teman yang bikin janji itu? Iya, pasti mereka bangga sih Iya. sekarang kakak udah ada di sini. Buat temen-temen aku itu ada Hamdan, Seya, Rifat, Didan, Bagus, sama Ilham. Sampai sekarang masih temenan dong? Masih, ya meskipun udah jarang ketemu sih, soalnya ya tau lah, tiap sekolah kan sibukannya beda-beda. Tapi mereka tahu ya kalau kakak sekarang udah jadikan kota Probolinggo? Harusnya sih tahu, tapi kalau Ilham nggak tahu lah ya, nolep Ilham. Kalau nggak tahu sih fun friend nggak sih? Iya. Terus public speaking itu kan bener-bener dibutuhin di Kang Yu ini, Kak. Terus kakak itu bisa punya public speaking yang keren itu dari SMP atau malah dari SMA? Kalau public speaking sendiri sih aku gak yang bener-bener inget ada latihan atau apa gitu. Cuma dari dulu emang aku udah dibiasain sama ortuku sendiri tuh buat gak malu lah ngomong depan banyak orang. Kayak waktu di SD dulu sering diikutin lomba, habis itu diikutin tahfidz juga. Kan itu kan diujikan di depan orang tua sama di depan ustadz ustadzanya juga. Jadi dari hal-hal kecil itu sih kayaknya aku mulai dilatih dari dulu. Berarti malah dari SD ya? Iya, Keren berarti banget udah sih. udah dari kecil banget Berarti bukunya itu. berarti kita harus dari PAUD. Dari PAUD, benar banget. Dari balita. Dari baru lahir. Nah, mungkin adakah sosok guru gitu kak yang menginspirasi kakak atau membantu kakak melewati proses ini? Sosok guru ya. Kalau di SMP dulu yang paling berkesan ada sih dua, Ustadz Dimas Eko sama paling paling bener-bener inspirasi saya itu tuh Ustadz Fajar, wali kelas saya dulu.
Soalnya mereka berdua itu di antara ustadz yang lain itu kayak apa ya? Paling ngoyo gitulah istilahnya, paling nyemangatin gitu. Dan mereka juga ustadz yang apa ya? Gak kaku gitu loh, lebih ke gampang akrab sama anak-anak muda. Jadi ke aku itu akrabnya juga lumayan cepet gitu. Cepet Jangan-jangan nyambung. Ustadz Fajar sama Ustadz Dimas nih gengsi. Iya, gengsi kayaknya ya. Gengsi. Rada tua. Gengsi pada tua. Terus apa Pin? Berarti kakak udah tahu dong kalau sekarang Ustadz Fajar udah jadi kepala sekolah ya? Tahu, aku juga kaget waktu pertama denger itu. Gimana perasaannya tahu kalau orang yang menginspirasi kakak tuh sekarang udah jadi kepala sekolah gitu? Kayak apa ya? Mosok dah Ustadz Fajar kepala sekolah, kayak Mosok. nggak mungkin gitu. Ya tapi kayak emang nggak nyangka Iya, gitu nggak sih sama, tiba-tiba sama. Ustadz Fajar gitu. Terus ini Kak, ajang Kangyu ini kan bergengsi dan kompetitif. Nah, kira-kira itu apa motivasi terbesar Kakak untuk mendaftar? Motivasiku itu sebenarnya lumayan simpel, gak yang gimana-gimana banget. Selain emang jelas lah ya nambah relasi itu satu. Dua itu aku pengen nambah-nambah sertifikat juga buat nanti waktu mau daftar PTN. Yang ketiga itu sih dari Kang Yu ini kan juga biasanya kalau menghadiri event gitu dapat fee atau bayaran gitu. Nah, itu juga lumayan buat bantu-bantu ekonomi keluargaku gitu. Itu sih. Terus boleh nggak diceritain keseruan sama tantangannya pas ikut karantina Kang Gio kemarin? Terus gimana cara kakak ini menghadapi rasa gugup sama tekanan dari finalis-finalis lain gitu yang bikin minder gitu? Karantina. Kalau karantina itu dari pagi itu sebenarnya ngantuk waktu apa wis pembekalan materi itu ngantuk banget rasanya. Apalagi kan di hotelnya dapat maem banyak, free refill lagi. Ya otomatis maemnya banyak lah ya. Alhasil itu waktu pembekalan materi itu sempat kayak tiduran dikit, bangun lagi. Tapi akhirnya ya waktu di malam itu sih puncak serunya itu kita itu dari finalis-finalis itu nampilin penampilan seni gitu, pentas seni ke alumni-alumni yang nonton kita itu selama karantina. Ada yang nampilin dance, ada yang nampilin nari, ada juga yang nampilin puisi. Aku waktu itu nampilin apa ya? Puisi kalau nggak salah. Wow. Sama apa tadi? Ngehadapin gugup kan ya? Iya, gugup. Kalau gugup sebenarnya dari awal tes juga aku udah gugup, minder ngeliat peserta lain itu kaget tahu soalnya ada yang dari UNIF, ada yang dari SMA luar, kan boleh ikut toh selama KTP-nya itu masih domisilinya itu di Kota Probolinggo. Itu ada yang dari UNIF Universitas Negeri Surabaya, ada juga satu yang paling bikin aku minder sama merinding itu ada satu namanya itu Kang Ezi. Halo Kang Ezi. Si Kang Ezi itu dia jurusan ilmu komunikasi, wis ilmu komunikasi UB Unifnya. Ya gimana ya, realistis saja lah ya, gimana nggak minder coba. Tapi walaupun di awal-awal itu sempat minder, aduh ya opo iki tas pertama daftar lawannya langsung ini, tapi endingnya kalau nggak dipikir berat-berat ternyata biasa aja. Ya udah sama-sama manusia toh, maem nasi orang Probolinggo juga, jadi ya udah nggak ada bedanya ternyata, nggak usah dipikir berat-berat. Keren banget sih. Iya. Nah, waktu Kak Hafiz nampilin puisi kan ya, mungkin boleh gak sih sekarang berpuisi gitu? Sedikit aja. Iya, mungkin masih ingat nggak Kak? Puisi, kalau diinget-inget sih kayaknya cuma satu kalimatnya aja sih Boleh yang nggak sih? pendek. Boleh. Iya, Pengen lihat. Jangan dijat tapi ya. Nggak boleh dong. Masa ngerasa Udah agak cinta? lupa misalnya nih. Kalau nggak salah itu dari Khairil Anwar, intinya itu tentang membakar semangat pejuang Indonesia, tapi
Maaf ya, cuma inget satu baris. Nggak apa-apa. Segala menyala-nyala, segala menyala-nyala. Udah, itu aja nih yang aku. Tapi keren sih. Iya, kayak, Intonasinya tuh. Ya, terus banget. suaranya juga jelas, Iya. artikulasinya juga jelas. Bener. Makanya ini, Vin, itu tuh lupa gara-gara saking senengnya terpilih jadi Kak. Iya, benar. Sampai semua beban tuh udah hilang. Iya, bener. Nah, terus dalam acara itu kan terakhir malam Grand final. Hmm. Perasaan apa sih atau kalimat apa yang tiba-tiba muncul? Wah, aku nih jadi Kang Kota Probolinggo, gimana Kak? Jujur sebenarnya ya, itu waktu sebelum mau naik panggung buat penyematan hadiah, kan habis pengumuman top 5, lanjut top 3. Setelah itu penyematan hadiah juara-juaranya gitu penyebutannya. Waktu aku mau naik, itu ada Kang Pandu, pemenang periode sebelumnya 2023. Dia itu bilang ke saya, sinilah, sini, tak bisikin. Kenapa Kang? Kamu mau tahu nggak hasilmu apa? Kenapa emang Kang? Kamu kalah kamu. Ya apa sih kamu ini? Juara 3 kamu. Intinya Kang Pandu ini kayak ngejatuhin saya gitulah, ngebilangin kalau saya itu Ngeprank. kalah katanya. Daripada kamu berharap besar di atas, mending kamu saya jatuhin di sini aja sambil ketawa-ketawa itu. Tapi waktu udah di atas, pengumuman juara 3 itu siap, menghela nafas, alhamdulillah. Ya udahlah, bersyukur. Ternyata yang juara 3 malah yang Kang Ezi itu, yang Ilkom UB itu. Kan kayak plot twist banget gitu. Loh, mosok sih Kang Ezi juara 3. Habis itu lanjut juara 2. Waktu udah penonton itu bersorak-sorak neriain nama yang juara 2 ini, kan soalnya mereka kan banyak ya yang nonton, sedangkan aku itu cuma sedikit, yang datang itu pun udah pulang kayaknya. Jadi giliran udah terima nasib, udah capek, pengen cepet pulang, ternyata waktu diumumin tiba-tiba disematin selempangnya aku yang menang. Kayak apa ya, nggak nyata gitu loh, kayak sampai sekarang pun aku kadang sih mikir di lemari ngelihat ada selempang, loh iya ya aku menang ternyata. Kayak sih nggak nyata aja gitu sih. Halusinasi. Di Iya balik gitu. di balik kemenangan itu pasti ada doa orang tua ya Kak. Ya. Itu amalan apa kira-kira yang mereka lakuin selama Kang Hafiz mendaftar? Kalau amalannya itu biasanya kalau bapakku itu waktu selesai sholat maghrib rajin sorong ngaji nih. Padahal sebelum ini nggak ada apa-apa gitu. Ya udah, habis sholat maghrib main HP ini ngaji gitu tiba-tiba gitu. Berarti emang penting ya doa orang tua itu. Iya benar. Terus setelah resmi menjabat jadi Kang sekarang ini Kak, mungkin ada fokus atau program kerja apa yang bakalan diutamakan? Program kerja, kalau program kerja itu aku nggak cuma pengen ngejalanin program kerjaku sendiri, tapi juga pengen ngejalanin program kerja dari finalis-finalis yang lain. Soalnya kan idenya juga tiap orang itu kan beda-beda, dan aku yakin juga pasti finalis bagus-bagus lah ya prokernya. Jadi aku niatnya itu ngegabungin, kalau enggak satu-satu gitu sih. Tapi kalau dari program kerjaku sendiri itu niatnya nanti mungkin ngebikin sebuah kayak lomba gitu. Entah lombanya itu vlog, esai, atau dalam bentuk apapun itu. Yang intinya itu nanti isinya tentang pengalaman apa aja gitu yang kalian rasain. Habis itu hal positif sama negatif yang kalian temuin juga. Biar nanti kedepannya Kota Probolinggo itu bisa berbenah lah dari kritik-kritik anak-anak muda itu, saran-saran itu. Oh, ternyata kurangnya di sini. Oh, ternyata udah bagus, tinggal ditingkatin. Dari itu aja sih. Tapi kalau kapannya ada lah pokoknya. Ada lah pokoknya. Rahasia. Iya. Nah terus Kak, untuk siswa-siswa SMP tuh kadang ada yang merasa minder gitu, nggak mau keluar dari zona nyamannya.
Iya, di zona nyamannya. Kan Kira-kira kadang kita sendiri juga gitu nggak sih? takut gitu untuk mencoba hal baru. Kira-kira tips dari Kang apa? Kalau semisal kalian takut mau nyoba hal baru itu, ya itu hal wajar sih. Aku juga dulu sering kayak gitu. Dan biasanya ini ya, kalau apa ya istilahnya, kalau nggak dipecut dulu, kalau nggak ada alasan yang gimana-gimana banget, itu pasti bakal tetap takut. Jadi kalau emang nggak ada alasan yang gimana-gimana banget, ya udah coba aja gitu sih. Kan apa salahnya nyoba sekali dua kali, kalau gagal kan ya udah, kan nggak dapet efek negatif apa-apa toh, Bener. juga dapatnya pengalaman, dapat pembelajaran, dapat kenangan juga. Kalaupun menang ya udah, kan alhamdulillah, yang untung siapa kalau bukan kita sendiri. Itu sih. Nah, kalau misalnya inspirasi buat mungkin siswa-siswi yang pernah mencoba hal baru tapi ternyata gagal terus akhirnya nggak mau bangkit lagi gitu gimana? Gagal ya, kalau semisal gagal, jujur kegagalan paling menyakitkan dalam hidupku itu waktu dulu gagal tes paskibraka kota itu sih. Dulu aku itu daftar, udah ngelewatin semua tahapannya sampai tahapan terakhir, tahapan tinggal pengumuman lah, dari tahap gugur, tahap rankingan, tinggal pengumuman. Waktu udah ekspektasi, wah lolos kayak ini, udah ekspektasiku segini, tiba-tiba dijatuhin sejatuh-jatuhnya. Waktu itu saya ingat hari aku buka pengumuman itu, tak scroll namaku, tak buka 2 kali 3 kali, tak refresh, dan ternyata emang ya udah gak lolos. Nangis nangis aku malamnya itu wes. Habis itu juga semenjak kegagalan itu aku juga sempat takut mau nyoba hal-hal baru gitu, takut mau keluar dari zona nyaman. Tapi setelah dipikir-pikir, bersedih lama-lama itu nggak ada gunanya juga. Jadi kalau semisal kalian pernah mengalami kegagalan, sedih nggak apa-apa menurutku. Kalau mau sedih agak lama gitu nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama lah, jangan selamanya. Karena emang apa ya? Kalau kalian gagal, habis itu nggak mau nyoba lagi, yang rugi kan juga kalian sendiri. Padahal peluang di luar itu kan jalannya juga banyak, nggak cuma satu itu aja. Nah, untuk tadi kan orang tua kakak yang ngaji setiap habis maghrib. Kalau Hmm. kakak ini amalannya apa? Biar bisa lolos. Siapa tahu kita nanti jadi Kang Yu gitu ya. Iya. Ntar jadi Yu gitu. Simple aja sih sebenarnya. Amalanku itu cuma sholat duha sama ngaji murojaah gitu aja. Sama yang biasanya itu habis sholat doa cepet-cepet, pengen nyantai lagi, pengen garap yang lain, itu ndak, tak lamain dikit, ditambahin zikirnya, ya biar tahu lah ya, biar nyampe lah. Sholat duha itu berarti juga karena pembiasaan di SMP Namira juga ya? Ya, kebetulan di SMA 2 juga ada jam sholat duhanya sama kayak di Namira, jadi aku tinggal ngelanjutin aja, kan udah terbiasa. Iya, berarti emang sudah terbiasa sholat Iya. sunnah ya. Nah, nggak nyangka ternyata kita tuh udah lama banget dari tadi ngobrol, tapi nggak kerasa ya, Iya, kayak bener. kayak baru 2 detik gitu. Iya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih. Apa pesan buat adik-adik di SMP Namira atau alumni SMP Namira supaya mereka tuh juga bisa berprestasi kayak Kang, terus juga bisa membanggakan nama SMP Namira di masa depan. Kalau dari aku buat kalian-kalian semua ya yang nonton, nggak cuma anak Namira ataupun alumni, salamku sih jangan menyerah. Menyerah boleh, tapi jangan lama-lama. Segeralah coba cari hal baru. Rezeki itu pintunya nggak cuma satu, ada macam-macam, dan setiap orang itu juga punya porsi dan rezekinya masing-masing. Jadi kalau kalian ngelihat teman kalian sukses, ya jangan minder dong. Ya berarti kan
ya udah emang rezekinya dia, dan kalian juga pasti bakal dapat rezekinya sendiri. Terus mencoba, jangan bosen-bosen nyoba lah. Kalah gak apa-apa, yang penting ambil pelajarannya biar kalian di setiap mencoba hal baru kalian tidak akan mengalami kegagalan yang sama. Ya. Ternyata seru banget pembicaraan kita kali ini. Banyak banget inspirasi-inspirasi yang bisa kita ambil. Terus juga ternyata jadi Kang itu nggak cuman model visual ya kan Kak, tapi juga tentang isi pikiran dan juga aksi nyata kepada daerah kita. Sampai di sini dulu pembicaraan kita. Terima kasih kepada Kang Hafiz yang udah mau sharing dan caring ke kita. Semoga bermanfaat. Terus juga semoga program kerjanya itu sukses ke depannya. Amin. Sampai jumpa lagi di titik temu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.